Pernahkah Anda memegang sepotong emas, lalu merasa seolah ia lebih tua dari usia tangan Anda sendiri? Bukan karena beratnya, tetapi karena sejarah yang ia simpan dalam diam. Emas tidak berteriak. Ia tidak meminta perhatian. Namun setiap peradaban besar selalu menjadikan emas sebagai penanda kejayaan dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda yang tidak hanya menonton, tetapi merenungi. Bersama Trikobra, hari ini kita akan menelusuri jenis-jenis uang logam kuno berbahan emas, bukan hanya sebagai benda koleksi, melainkan sebagai saksi kekuasaan, iman, perdagangan, dan peradaban manusia. Inilah beberapa koin emas kuno yang menjadi saksi sejarah peradaban dari masa ke masa. Dinar emas Islam. Emas yang lahir dari tauhid. Ketika dunia masih menampilkan wajah raja pada setiap mata uangnya, Islam datang dengan keheningan yang berani. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, 685-705 M, dicetaklah dinar emas Islam, uang yang tidak memuja manusia, tetapi mengagungkan Tuhan. Tidak ada wajah. Tidak ada mahkota. Yang tertulis hanyalah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Spesifikasi teknis, berat, 4,25 gram. Kadar emas, 22 karat. Diameter, 20 mm. Tulisan, Khat Kufi. Sistem, standar moneter Islam. Dinar menjadi mata uang internasional selama berabad-abad. Dari Andalusia, Afrika Utara, hingga Asia Tengah. Lebih dari alat tukar, dinar adalah manifestasi tauhid dalam ekonomi. Solidus Bizantium. Emas kekaisaran delegitimasi ilahi. Sebelum dinar dikenal luas, dunia telah tunduk pada Solidus Bizantium. Dicetak sejak masa Konstantinus Agung, abad ke-4 M, Solidus adalah simbol bahwa kekaisaran disokong emas murni. Ciri khas, berat, 4,5 gram. Kemurnian, sangat stabil. Desain, wajah kaisar, salib, malaikat. Solidus dipakai untuk gaji tentara. Pajak kekaisaran. Perdagangan lintas benua. Menariknya, dinar Islam awal meniru standar berat Solidus, namun menghapus simbol manusia. Disinilah sejarah berbisik, dua peradaban bertemu, satu mengangkat manusia, satu mengangkat Tuhan. Florin Firenze. Emas yang membangkitkan Eropa. Abad ke-13, Eropa mulai bangkit dari kegelapan. Di kota Firenze, Italia, lahirlah florin emas, koin yang kelak menjadi tulang punggung perdagangan Eropa. Spesifikasi, berat, 3,5 gram. Kadar emas, tinggi konsisten. Simbol, bunga lili, lambang kota. Florin dipercaya karena satu hal, kejujuran kadar emasnya. Pedagang Muslim, Yahudi, dan Kristen menggunakannya tanpa ragu. Florin membuktikan kepercayaan adalah mata uang tertinggi. Ducat Venesia. Emas laut, jalur perdagangan dunia. Jika florin lahir dari daratan, maka ducat Venesia lahir dari laut. Dicetak sejak abad ke-13, ducat terkenal karena tidak berubah desain selama hampir 500 tahun. Ciri teknis, berat 3,5 gram. Kadar emas stabil. Desain religius dan simbol negara. Ducat beredar hingga Timur Tengah, Konstantinopel, Asia. Ia menjadi bukti bahwa konsistensi adalah kekuatan ekonomi jangka panjang. Koin emas Nusantara. Kilau yang jarang diceritakan, Nusantara bukan hanya tanah rempah. Ia juga tanah emas. Pada masa Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, beredar koin emas seperti Mas Kupang, Dinar Melayu,
Koin Arab Jawi lokal. Karakteristik, ukuran kecil. Tulisan Arab sederhana. Digunakan untuk mahar perdagangan rempah. Hadiah diplomatik. Nilainya bukan pada kemewahan, melainkan kedaulatan simbolik. Ini adalah emas yang berkata, kami berdiri sejajar dengan dunia. Nilai kolektibilitas. Mengapa diburu hari ini? Uang logam emas kuno diburu karena nilai sejarah tidak bisa dicetak ulang. Nilai material emas tidak pernah nol. Nilai kelangkaan waktu membuatnya mahal. Nilai spiritual jejak iman kekuasaan. Bagi kolektor sejati, ini bukan investasi cepat. Ini adalah perjalanan sunyi bersama waktu. Saudaraku, dunia boleh berubah. Sistem boleh runtuh. Mata uang boleh berganti. Namun emas, ia tetap menjadi saksi bahwa manusia pernah membangun peradaban dengan keyakinan, kejujuran, dan kehormatan. Jika Anda merasa video ini membuka mata dan batin, silakan like, subscribe, dan bagikan. Agar sejarah tidak hanya disimpan di museum, tetapi hidup kembali di kesadaran kita. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.